Halo, apa kabar? Masih semangat belajar? Nah, ini adalah video part 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kalau kalian belum menonton part 1-nya, silahkan cek link di dalam deskripsi video ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan pelajaran yang sebelumnya. Baiklah, mari kita pelajari pelajaran hari ini. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji ini terjadilah pembuahan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat prosesnya dengan gambar berikut. Ya, gambarnya cukup jelas ya. Oke, pada nomor 1 terjadi penyerbukan. Ayo, masih ingat kan penyerbukan itu apa? Ya, melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian ke nomor 2, serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nomor 3 itu terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Nomor 4, setelah terjadi pembuahan tadi, zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Lalu bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Yang keenam, biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. 7. Kecambah mulai menjadi tanaman muda. Lalu 8. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, begitulah seterusnya. Nah, sekarang macam-macam penyerbukan. Masih ingat kan apa itu penyerbukan? Masih dong. Nah, ternyata berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu, yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami. Ini kayak belajar bahasa Jepang ya. Canda. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Bisa dipahami dengan melihat gambar? Kalau belum bisa, tenang. Kita akan pelajari satu persatu. Siapkan catatannya ya. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh atau melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, lihat ya. Serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga itu sendiri, makanya disebut penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan atau satu pohon. Contohnya seperti gambar ini. Nah, misalkan ini adalah tanaman bunga sepatu. Dia memiliki cabang dan berbunga keduanya. Nah, serbuk sari dari bunga satu
jatuh di kepala putik bunga kedua. Nah, terjadilah penyerbukan tetangga. Nah, kalau serbuk sari bunga 1 jatuh di kepala putik bunga 1 juga, itu disebut penyerbukan apa tadi? Iya, betul, penyerbukan sendiri. Sudah tahu ya bedanya penyerbukan sendiri dengan penyerbukan tetangga? Nah, sekarang penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Seperti ilustrasi gambar berikut. Nah, serbuk sari yang jatuh di kepala putik itu berasal dari bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda pohonnya, dari pohon A ke pohon B. Nah, kalau penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun varietesnya berbeda. Nah, bisa dilihat dari contoh gambar ini. Penyerbukan ini bisa menghasilkan varietes maupun spesies baru loh. Contohnya, penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit, antara mawar merah dengan mawar putih. Ya, itulah tadi pembelajaran hari ini. Semoga membantu belajar di rumah. Bye.